Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fani Permatarinda dengan nomor urut 35 dengan NIM 2305127366. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya yaitu yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Profesor Dr. Hajah Asna Faiza, ARM Hum. Dan juga rekan-rekan saya, yang pertama ada Fitria Rahmadina, Nabila Ananda Putri, Fadilatul Syahraini, dan terakhir yaitu Diva Rahdatul Hasnah. Kami akan membahas tentang teks proposal. Sebagai orang-orang yang aktif pada keorganisasian kampus serta luar kampus, menjalani kuliah di kampus, pegawai suatu perusahaan, dan sebagainya, tentu saja tidak asing dengan istilah proposal. Ketika akan melaksanakan suatu acara di kampus atau acara tingkat RT, RW, biasanya akan ditunjuk seseorang untuk membuat proposal kegiatan. Kemudian, ketika seorang mahasiswa ingin menyelesaikan perkuliahannya, perlu membuat skripsi dengan terlebih dahulu membuat proposal penelitian. Materi selanjutnya yaitu yang akan dibahas dengan rekan saya, Nabila Ananda Putri. A. Membangun konteks teks proposal. Ketika melakukan suatu penelitian seperti skripsi, kegiatan lain dari luar konteks akademik, perlu disusun suatu tulisan yang disebut proposal. Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rencangan kerja atau KBBI. Proposal memiliki fungsi sebagai usaha, rancangan, atau penawaran. Namun, istilah tersebut diganti dengan menggunakan kata proposal dalam praktik di lapangan. Proposal yang baik adalah proposal yang disusun dengan mengikuti aturan penulisan yang benar, serta dengan penyampaian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahdatul Hasnah dengan NIM 2305127365. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri dan menganalisis modal teks proposal. Ketika menulis proposal yang benar, tentu harus mengikuti sistematika penulisan proposal. Sistematika penulisan bertujuan sebagai pemandu dalam menyusun proposal. Sistematika proposal juga terdiri dari 3 bab. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam penjelasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Syahraini dengan nomor urut 17 akan menjelaskan tentang C. Membangun teks proposal. Nah, yang pertama yaitu bagian awal. Di bagian awal itu terdapat A. Halaman sampul. Nah, pada bagian ini itu tuh berisi beberapa informasi penting seperti judul proposal, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan si penulis. Yang kedua itu halaman judul. Pada bagian ini informasi yang ditampilkan itu sama dengan bagian sampul. Letaknya sesudah halaman sampul. Nah, yang ketiga itu lembar persetujuan. Nah, bagian ini terbagi menjadi 2, yaitu lembar pertama persetujuan pembimbing penulis dan kedua penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Lembar ini berfungsi sebagai persetujuan dari pembimbing penguji bahwa naskah siap dipresentasikan, yang selanjutnya dilanjutkan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, yang keempat yaitu kata pengantar, di mana bagian ini menyampaikan tentang ucapan terima kasih dari sang penulis kepada tiap-tiap orang yang turut membantu dalam penyelesaian proposal ini. Nah, yang kelima yaitu daftar isi. Bagian ini itu menampilkan daftar judul dari tiap pembahasan yang ada dalam keseluruhan proposal. Seperti halnya sebuah buku yang memiliki daftar isi. Tujuannya sebagai pemandu ketika akan membuka bagian tertentu dari proposal. Nah, yang keenam yaitu daftar tabel, gambar, dan lampiran atau opsional. Nah, bagian ini itu dituangkan dalam proposal secara terpisah dan letaknya sesudah penulisan daftar isi. Nah, yang kedua yaitu bagian inti, di mana di bagian inti itu terdapat bab 1 pendahuluan yang isinya yaitu latar belakang. Bagian ini itu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan dibuatnya proposal. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, bagian ini itu umumnya ditulis dalam bentuk pertanyaan setelah mengetahui latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian. Nah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, di mana bagian ini pada dasarnya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah secara singkat.
Kemudian keempat yaitu manfaat penelitian. Bagian ini terbagi menjadi dua, yakni praktis dan teoretis. Secara teoritis, penelitian dapat disimpulkan menjadi penegasan atau penentang dari teori yang digunakan. Nah, kalau secara praktis, penelitian itu semestinya bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain yang membutuhkannya. Yang kelima yaitu definisi operasional, di mana bagian ini itu biasanya menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari istilah tertentu yang menjadi kajian penelitian agar tidak salah dalam menanggapi makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si penulis. Yang kedua yaitu biasanya bab 2 tinjauan teoretis. Nah, pada bagian ini dipaparkan pandangan-pandangan ahli mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Nah, adapun yang ketiga itu bab 3 metodologi penelitian. Nah, itu terdapat tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, kemudian informan penelitian, kemudian data penelitian, ada juga teknik pengumpulan data. Biasanya di dalam teknik pengumpulan data itu digunakan dalam penelitiannya, biasanya itu ada teknik perekaman, simak catat, kemudian teknik analisis data. Yang terakhir yaitu keabsahan data, di mana keabsahan data ini diperlukan untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan data penelitian. Nah, itu dia materi tentang membangun teks proposal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmadina, nomor urut 19, ingin menjelaskan tentang bagian inti, yaitu yang pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan salah satu unsur penting dalam proposal penelitian. Penulisan daftar pustaka bermacam-macam, bergabung pada sumber yang diambil antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, buku. Format penulisan daftar pustaka yang diambil dari buku adalah, yaitu yang pertama, nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku dengan tulisan miring, yang keempat nama kota atau tempat diterbitkan, nama kelima nama penerbit. B. Sumber yang diambil dari lembaga tanpa menulis nama penulis, itu satu, nama lembaga, yang kedua judul sumber, yang ketiga nama kota tempat terbit, yang keempat nama penerbit. Yang kedua yaitu lampiran. Sifat lampiran ini ialah opsional, artinya jika diperlukan untuk melampirkan sesuatu sebaiknya dari suatu data. Hanya beberapa bagian yang akan dianalisis, sedangkan bagian lainnya hanya sebagai pelengkap saja untuk sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks proposal yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan dari teks proposal itu sendiri. Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal memiliki fungsi sebagai bahan ulasan, rancangan, atau penawaran. Proposal yang baik dituliskan dengan mengikuti aturan penulisan yang benar. Tujuan pembuatan proposal yaitu melaksanakan suatu penelitian yang lebih lanjut seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks proposal. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Van Permatarinda dengan nomor urut 35, NIM 2305127366, dan saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.